Nah, oke guys, di depan saya ini ada beberapa jenis pupuk kimia yang biasa saya gunakan untuk pemupukan tanaman-tanaman hias saya di rumah. Nah, apa aja sih pupuknya? Yang pertama nih, ini adalah pupuk Mutiara NPK 1616. Lalu yang kedua ini adalah pupuk semprot dari jenis Gandasil D. Dan yang ketiga adalah dari jenis pupuk Dekastar atau bisa juga dari jenis pupuk Osmokot. Sama aja ya. Nah, dari ketiga pupuk ini mungkin bungkus-bungkusnya sudah agak sedikit kusam ya, karena sudah berbulan-bulan saya simpan. Dan ini adalah contoh-contoh penyimpanan yang saya lakukan, dari mulai penyimpanan di dalam plastik atau dibungkusnya ya, lalu di dalam gelas kaca, lalu ada juga di tempat box plastik seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah box yang terbuat dari plastik. Nah, semua jenis pupuk di depan saya ini akan saya tunjukkan ya, mana sih yang paling aman dalam penyimpanan pupuk-pupuk tersebut sehingga tetap awet, tidak berair, bahkan mengkristal walaupun disimpan dalam waktu yang cukup lama, yaitu berbulan-bulan. Nah, kita cek dulu ya, yaitu yang pertama dari pupuk Gandasil D. Nah, yuk kita deketin. Pupuk Gandasil D ini merupakan pupuk semprot ya, yang sangat bagus untuk pertumbuhan daun-daun sehingga daunnya kelihatan subur, hijau dan mengkilat. Nah, pupuk Gandasil D ini saya simpan di dalam bungkusnya ya. Kemudian biasanya saya lipat, lalu seperti ini, lalu ikat dengan karet. Nah, itu biasanya teman-teman yang suka menyimpan dengan cara seperti itu ya, ngaku aja yo. Nah, sekarang nih hasilnya ya, setelah berbulan-bulan saya lakukan penyimpanan di kemasannya seperti ini. Nah, kita buka yuk. Kita cek untuk pupuknya dengan menggunakan sendok guys. Nah, ini dia. Nah, ini saya ambil dengan sendok. Nah, tara, kita lihat yuk untuk keadaan pupuknya. Nah, lihat guys, ini pupuknya menjadi seperti bubur ya, lembek dan berair. Nah, lihat. Seharusnya pupuk normal untuk Gandasil D ini bentuknya serbuk ya, yaitu seperti bubuk ataupun tepung. Jadi tidak berair ataupun lembek seperti ini. Padahal nih, kalau kita cek untuk kadaluarsanya di kemasannya masih lama ya. Nah, ini dia. Nah, saya cek untuk expired date-nya yaitu di tanggal 26 bulan 8 2023. Padahal pada saat saya syuting ini yaitu di tahun 2022, tapi kondisinya sudah lembek ya, yaitu seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kalau pupuknya sudah berair lembek seperti ini, apakah masih bisa digunakan? Jawabannya adalah bisa ya guys. Tidak masalah pupuk ini diberikan walaupun sudah lembek ataupun berair seperti ini. Yang penting tidak melebihi dari batas masa kadaluarsa atau masa edar pada pupuk yang kita pakai guys. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya apabila pupuknya sudah berair seperti ini. Tapi kadang kita merasa risih ya, ataupun males, ataupun jijik gitu yaitu pada lengket, tangan kita lengket. Lalu juga dalam penggunaan dosis agak sedikit ribet, yaitu harusnya setengah sendok makan, tapi karena lembek seperti ini kita agak susah dalam menakarnya. Nah, lalu penyimpanan kedua adalah dengan box plastik seperti ini ya. Nah, ini box plastik yaitu pada pupuk Dekastar. Ini pupuknya saya keluarkan ya dari bungkusnya, kemudian saya taruh di box plastik. Dan hasilnya apakah akan berlendir juga? Dan hasilnya lihat. Nah, ini berair ya. Kalau kita pegang itu sudah mulai berlendir dan keluar air. Jadi ini penyimpanannya juga kurang tepat ya, yaitu dibungkus bisa lembek dan di kotak plastik juga lembek. Lalu seperti apa sih yang tepat agar pupuknya aman tetap kering? Kita cek yuk untuk yang ketiga penyimpanannya. Nah, ini dia. Nah, penyimpanan yang ketiga yaitu saya menggunakan botol atau bejana ya, yang terbuat dari kaca seperti ini. Nah, lihat. Nah, ini tempat seperti mirip botol ya, ada tutupnya tapi terbuat dari kaca. Ini adalah pupuk NPK Mutiara 1611 ya. Jadi ini aslinya di kemasan seperti ini. Pertama saya beli langsung saya pindahkan ke gelas kaca seperti ini. Lalu sebagian lagi saya sisakan sedikit di dalam bungkusnya. Nah, kita cek ya untuk pupuk Mutiara yang ada di dalam bungkusnya. Nah, kita lihat. Kita cek ya isinya dengan menggunakan sendok. Dan hasilnya, tara, lihat pupuknya sangat lembek ya. Bahkan sudah hancur guys. Lihat, ini tidak
berbentuk butiran-butiran lagi, tapi sudah mirip seperti bubur guys. Lihat. Sekarang kita lihat ke pupuk NPK yang saya simpan di gelas kaca. Nah, ini adalah pupuk NPK yang sama ya, di kemasan ini. Kemudian saya pindahkan di botol gelas kaca seperti ini. Dan hasilnya gimana? Kita buka ya. Kemudian kita ambil dengan sendok. Dan hasilnya, wah, parah. Masih kering ya, masih berbentuk butiran-butiran seperti ini, seperti pada saat pembelian awal. Tidak ada perbedaan sama sekali ya. Nah, lihat masih kondisi kering. Kita kembalikan lagi ya pupuk NPK-nya ke dalam gelas kacanya. Nah, ini ternyata penyimpanan yang paling aman dan tepat yaitu menggunakan gelas kaca seperti ini guys. Nah, ini kita kocok-kocok seperti ini ya. Lihat, kita goyang-goyangkan, ini semuanya masih mengering ya. Lihat, tidak mengkristal ataupun berlendir dan berair. Jadi buat teman-teman, sekali lagi, kalau baru beli pupuk NPK atau urea atau dekastar ataupun yang lainnya, simpanlah ke dalam gelas kaca seperti ini. Kemudian kita tutup ya. Kemudian setelah itu taruhlah di tempat yang terang, tidak di dalam lemari, tidak di bagian yang lembab ya, karena akan memicu keluarnya air dari si pupuk tersebut, karena kondisi lingkungannya atau kondisi tempat penempatannya adalah terlalu lembab ya. Atau juga jangan taruh di tempat di bawah sinar matahari langsung, karena kalau kena sinar matahari langsung biasanya akan mengkristal guys, ataupun menjadi padat seperti batu. Jadi selalu gunakanlah kondisi tangan yang kering, sendok yang kering, dan lingkungan ataupun peralatan yang kering pula. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, share, komen, tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi dari video yang baru. Subscribe ya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Dadah.